sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa warna. Selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin baju dan dasi dari Afrika. Ayo. Ambil kuali di dalam goa. Ayo. Sebelum presentasi ini dibuka, Ayo. mari kita awali dengan berdoa. Al-Fatihah.ตลอดชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิ่งนั้นไปได้เรือจมลำเกินยังพายสุดแรงไม่มีพ่อพิมพ์แม่พิมพ์บัดนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจคุณคือสิ่งตลอดชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูรู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่ก้าวไกลเป็นคนที่ดีให้ได้นั่นคือรางวัลให้ครู Dan di video tersebut terselip sisi positifnya, yaitu seorang murid yang selalu mengingat jasa-jasa seorang guru. Bahkan ketika ia sukses nanti, jasa-jasa seorang guru akan selalu diingat. Dan di sisi buruknya, di sisi bahwa mendisiplinkan seorang murid itu tidak hanya dengan pukulan atau menyakiti murid, karena hal tersebut akan berdampak tidak baik untuk berdampak tidak baik untuk masa depannya kelak nanti. Bahkan dapat menimbulkan dendam terhadap murid, dendam terhadap guru tersebut. Seperti yang telah kita saksikan tadi, seorang murid yang dipukul oleh gurunya pakai kayu, dan dia tidak terima, bahkan dia sampai mengerjai gurunya tersebut. Itulah sebabnya saya mengadakan sosialisasi atau seminar hari ini. Itu bentuknya adalah sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Yaitu tadi kita akan membahas hari ini, ya. Terima kasih. Selanjutnya seminar sosialisasi pengembangan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum itu saya punya pantun lagi untuk rekan-rekan semua. Seperti biasa, kalau saya ucapkan pantun, jawabnya apa? Ayo, ya. Ke Surabaya beli bagasi. Ayo. Naik beca disapa polisi. Ayo. Sebelum saya mulai presentasi, mohon saudara tahan emosi.
Ayo. Jangan emosi. Lanjut. Isilah tangki dengan minyak Ayo. untuk membakar semak-semak. Ayo. Ayo, presentasi ini tak banyak-banyak. Mudah-mudahan bisa disimak. Ayo. Ya, terima kasih. Tidak ada tepuk tangan? Ya, terima kasih. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju nggak? Setuju. Yang lain? Kenapa setuju? Ya biar ada efek jerak. Biar ada efek jerah, bagus. Terus? Ya biar anak tidak mengulangi hal yang Sama. sama. Ya. Ada pendapat yang lain kira-kira? Ya bilang tidak setuju ya. Tidak bilang hukum dan enggak. Ya. Memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu ada sisi baik dan buruknya. Seperti yang ada di video yang telah saya tayangkan tadi. Bahwa mendidik anak dengan hukuman, apalagi sampai memukul, itu memang memberikan efek jerah, tapi bisa jadi anak itu, siswa tersebut dendam kepada kita sebagai guru. Dan hal itu juga akan terbawa bahkan sampai tua nanti, sampai masa yang akan datang. Itu juga sebenarnya tidak boleh ya. Bahkan sekarang ada undang-undangnya yang melarang. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Kenapa? Apa alasannya? Ya, karena hukuman kan istilahnya ada dua macam ya. Ya. Tidak boleh dengan kekerasan. Tadi kan efeknya kan trauma atau sedang. Nah kalau ini hukuman yang sifatnya edukasi, Ya. kan anak menjadi pintar, bukan istilahnya lebih trauma kan. Nah, ini Ya. saya kira yang lebih efektif yang tepat itu nomor 2. Ya. Pilihan terbaik ya Pak. Ya. Pilihan Apakah lain. menjamin kalau dengan hukuman seperti itu bisa membuat anak berubah, tidak mengulangi hal yang buruk? Ya nanti kita bahas. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Ada lagi, tenang. Nah, dari pernyataan yang pertama dan kedua, ada lagi yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Memberi Penghargaan, contohnya seperti memberikan simbol bintang ketika anak berprestasi atau piagam. Jelas itu sebab nanti akan merangsang anak untuk berbuat lebih baik lagi. Ya. Dan motivasi dengan Ya. penghargaan itu. Ya, Dapat- setuju? Ya, Setuju. cara yang lebih baik. Ya, bagus jawabannya. Boleh prinsip hidup apa saja? Benda yang berharga kan? Ya, genggam erat-erat kertas tersebut seperti ibaratkan itu adalah prinsip hidup kita yang harus kita jaga seutuh. Kira-kira apa yang Anda rasakan, apa yang terjadi? Jadi dipertahankan. Iya. Jangan sampai diambil orang. Ya, betul. Ada lagi pernyataan lain? Jangan sampai jadi rumah. Ya, bertahan ya. Ya. Semuanya sepakat bertahan. Ya. Ya, semuanya sepakat bertahan artinya apa? Sesuatu yang kita hargai, sesuatu yang kita jaga selama hidup kita, kita harus menjaganya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada orang lain yang berhak menginjak-injak isi tersebut atau bahkan menghilangkannya dari hidup kita ya. Tidak perlu ditelan ya. Tidak perlu ditelan. Next, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti tadi, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ya. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Biasanya seperti itu ya. Di rumah juga sama. Orang dewasa lebih dominan memaksa anak kecil menuruti apa yang orang dewasa itu inginkan. Seperti, itu ambil sapu, minta tolong ambilkan sapu. Anak tersebut harus nurut kepada orang dewasa tersebut. Seperti itu ya, kebanyakan di kehidupan ini seperti itu. Orang dewasa lebih dominan terhadap anak kecil atau anak-anak ya seperti di sekolah kita saja.
Ya, contohnya murid harus menurut kepada guru atau orang dewasa lainnya, ya, tidak hanya dengan gurunya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya kita memaksa, walaupun orang tersebut memiliki prinsip yang berbeda dengan kita. Kita memaksa dengan sekuat tenaga agar orang tersebut mengikuti kita, ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, misalkan contoh seorang anak berperilaku buruk, itu disebut dengan sebuah kesalahan, padahal kita tidak tahu anak tersebut itu berbuat buruk itu kenapa, apa sebabnya, apa alasannya anak itu membuat suatu keburukan atau perilaku buruk, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalkan kita membujuk seseorang tapi kita gagal melakukannya. Biasanya pada saat keadaan terdesak, biasanya sifatnya memaksa. Ada seperti itu, ya, dalam pengalaman pribadi kita bahkan juga ada, ya. Nah, selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Nah, itu adalah stimulus respon. Kita lihat teori kontrol atau teori pilihan. Teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak berpikir luas, tidak hanya memikirkan tentang pandangan kita sendiri. Karena pandangan orang lain juga pasti akan berbeda. Ada yang berbeda, ada yang sependapat dengan kita. Kita berpikir luas, berpikir terbuka. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk juga memiliki tujuan sebetulnya. Tapi kita tidak tahu, hanya menjudge orang tersebut berperilaku buruk saja tanpa tahu apa sebabnya, ya, seperti tadi, ya. Disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini saling berkaitan. Yang pertama ada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, jika kita tidak bisa dikontrol jika kita tidak menginginkan dikontrol orang lain atau kita bisa mengontrol orang lain, kita harus memposisikan diri terlebih dahulu dan kita harus belajar makna apa itu disiplin agar kita bisa agar kita menjadi sesuatu atau seseorang yang kita inginkan dengan prinsip yang kita hargai di dalamnya. Baru kita dapat mengontrol orang lain. Salah satunya dengan kita juga sebagai guru, ya, harus dapat mengontrol siswa, tapi ada teknik-tekniknya untuk mengontrol, tidak hanya untuk sekedar memaksa siswa tersebut untuk menuruti apa yang kita inginkan. Yaitu yang kedua, teori motivasi. Teori motivasi ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik biasanya dari luar, motivasi dari luar. Kalau intrinsik kebalikannya, motivasi dalam diri kita sendiri. Lalu motivasi ekstrinsik, 1 untuk menghindari hukuman, 2 untuk mendapatkan imbalan. Ya, motivasi ekstrinsik contohnya untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Contohnya seperti kita sebagai guru, saya yakin
rekan-rekan guru semua mempunyai pengalaman yang sama ketika anak disuruh atau murid disuruh nulis engkone jadi hukum jenang ibu guru. Itu kan anak tidak termotivasi dari dalam. Anak hanya menulis agar ia dapat menghindari dari hukuman tersebut. Wedi khawatir dihukum nang pak guru ibu guru jadi nulis. Turane pampang beli yang nulis. Nah, untuk mendapatkan imbalan, misalkan, ayo nak yang mau maju ke depan ibu kasih permen, dikasih permen, anak tersebut baru mau ke depan. Kalau tidak dikasih hadiah, tidak ada yang mau maju ke depan. Itu salah satu dari motivasi ekstrinsik. Lalu motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Ini contoh dari keyakinan kelas yang telah disepakati oleh murid-murid kelas 3 dan juga guru kelas 3-nya. Jadi tidak hanya sepihak saja, nanti kita bahas di slide berikutnya. Tidak hanya sepihak saja seperti peraturan yang telah ada kayak tata tertib. Tata tertib kan dibuat oleh wewenang sekolah. Siswa tidak ikut campur, hanya melaksanakan. Dan yang melanggar biasanya dapat teguran atau konsekuensi. Ya, seperti itu. Lalu 5 posisi kontrol. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 posisi manajer. Kira-kira dari posisi 5 kontrol itu mana yang terbaik menurut rekan-rekan? Atau pengalaman yang sudah yang telah dilakukan terhadap murid itu, 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira mana yang dominan pada diri kita sendiri? Apakah penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Saya yakin semuanya telah dipraktekkan tapi kita tidak menyadarinya. Ya. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita juga harus memahami kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan murid-murid kita. Tidak hanya mengontrol murid seenaknya tanpa mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap murid kita. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Next. Nah, makna disiplin. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Belajar sepanjang hayat. Saya yakin di sini kita semuanya adalah belajar, masih belajar ya. Walaupun kita posisinya sebagai guru, tetap masih belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, kadang-kala kita tidak pernah berpikir bahwa adanya peraturan atau tata tertib sekolah itu membuat siswa kita tidak nyaman atau merasa tidak nyaman dengan aturan-aturan tersebut, seperti datang tepat waktu. Itu tidak semua siswa merasa nyaman dengan aturan tersebut karena setiap siswa itu bangunnya berbeda-beda jamnya, tidak sama, tidak jam 6 semua, tidak jam 5 semua. Ada juga yang tidak nyaman dengan peraturan tersebut tanpa kita sadari. Pokoknya weruh bocah pun hadir tepat waktu tidak mau tahu, mau dia ada kerepotan di rumah sehingga datangnya terlambat, mau siswa itu sakit atau bagaimana, kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu adalah siswa tersebut
menjalankan tata tertib sekolah dengan baik. Lalu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan kebajikan universal yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal, motivasi internal. 1. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus motivasi eksternal selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti berpikir bahwa kalau saya melakukan hal tersebut, apa yang saya dapatkan, imbalan apa yang saya akan dapat dari mengikutinya, seperti itu ya. Lalu motivasi internal tujuannya disiplin positif ya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti sudah termotivasi dari dalam atau motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga sangat membuat perintah diri sendiri. Anak bisa berkembang dengan sendirinya. Ya, dengan sesuai kodratnya masing-masing. Ya. Sesuai dengan pantauan dari guru dengan melihat bakat anak masing-masing. Ya. Itu. Ya, terima kasih Pak Tisno. Ada yang lain? Pak Radi mungkin? Oh, ya berarti ngantuk dijawab. Kalau berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar sekarang tuh ya saya perhatikan Ibu Lia dominan ke ini ya, memang ini pakar pendidikan nih ya. Apa yang diucapkan di sistem pendidikan nasional kan Tuturi Handayani atau Ingarso Sumplodo, terus apa tuh ya terakhirnya Tuturi Handayani. Nah, di sini merdeka, yang namanya merdeka itu dulu ya, sebelum memerintah ke anak atau ke orang lain, ini otomatis orang yang memerintah itu harus dirinya itu seperti apa, mungkin seperti itu ya. Kalimat ini maksudnya ya, kalimat ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga sangat buat memerintah diri sendiri. Jadi kasarnya kalau kita memerintah ke anak itu kitanya dulu yang harus. Iya betul. Iya, kembali ke kita itu ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Kalau kitanya memerintah seperti apa ya? Iya, kasarnya kita sampai batek. Iya, betul. Nah, mana bisa memerintah ke orang lain suruh seperti ini begitu. Iya. Kira-kira seperti itulah. Jadi kembali ke kita diri kita sebagai tenaga pengajar, mungkin seperti itu kalimat itu, supaya anak ini diperintah apapun mau, sebab yang memerintah itu bisa diteladani. Saya kira seperti itu. Ya, betul. Terima kasih atas jawabannya Pak Tisno dan Pak Radi. Memang betul ya rekan-rekan semua. Sebelum kita memerintah orang lain, alangkah baiknya kita berkaca. Nah, itu, ya, berkaca. Diri kita itu sudah seperti apa? Sebelum kita mendidik siswa atau murid, kita harus mengerjakannya terlebih dahulu agar menjadi contoh atau teladan untuk murid-murid kita, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso
Suntolodo, ing Madyo Mangunkarso, tuturi Handayani. Jadi kita harus memposisikan diri kita terlebih dahulu sebagai seorang pendidik. Sudah seperti apakah kita ingin menjadikan peserta didik atau murid kita, menjadikan merubah karakter siswa kita itu menjadi lebih baik, itu kita harus apa dulu ya, begitu. Kembali ke diri kita sendiri ya. Ya, menambah kapasitas diri kita sebagai pendidik, salah satunya dengan mengikuti pelatihan, terus apalagi ya, itu secara mandiri lah kita harus menambah kapasitas kita sebagai pendidik. Lalu juga tak lupa kita harus menjadi tauladan yang baik terhadap murid-murid kita. Lalu ya, murid kita selanjutnya bisa mengikuti. Kalau misalkan jemong gurunya kita baik beli mengkonon, gitu nih kita harapan nurut, biasanya mengkonon. Itu artinya kalau seperti itu anak tuh tidak merdeka. Iya, tidak merdeka. Ada paksaan. Di sini kan ada kalimat merdeka. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Ya, apa itu tidak ada cacat lah. Mungkin anak itu sebuah apa saja yang mau. Iya. Kalau kitanya sudah menjadi teladan yang baik untuk murid kita, insya Allah murid kita juga mengikuti apa yang kita perintahkan atau yang kita anjurkan. Seperti itu ya. Next, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artinya, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, ada dampaknya atau ketergantungan. Kalau tidak ada imbalannya, biasanya kalau misalkan dilakukan secara berkesinambungan, tapi pada suatu saat kita tidak memberikannya imbalan, nanti biasanya anak tersebut tidak mau melakukan apa yang kita instruksikan. Ya, tuman kudu anak imbalannya baik. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Memberikan imbalan atau penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Biasanya seperti itu ya. Next, dihukum oleh penghargaan. Nah, selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari anak tersebut. Nanti dulu Ibu lihat, ini dihukum oleh penghargaan, maksudnya gimana? Penghargaan menurunkan kualitas. Iya, iming-iming. Jadi menurut saya begini, kalau pengalaman saya, yang namanya penghargaan itu bukan berarti harus berupa materi, bisa acungan jempol Ya, atau apa ya apresiasi ya, itu Pak. apresiasi. Nah, ya beda lagi. Nanti Ada lagi. ada lagi. Program kebajikan, apresiasi. Nah, tadi ada penghargaan, ada apresiasi. Tentunya penghargaan dan apresiasi itu sesuatu yang hampir mirip-mirip lah, hampir sama. Apresiasi terhadap murid itu seperti yang sudah disebutkan para kita, kayak acungan jempol, terus tepuk tangan, itu salah satu bentuk apresiasi terhadap murid. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus kepada anak tersebut, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Apalagi kita sebagai tenaga pendidik di sebuah sekolah dasar. Menurut saya di sekolah dasar itu yang anak kecil lah, kelas 1, 2, apalagi kelas rendah, mereka butuh dimomong lah. Mereka tidak suka yang namanya dibentak atau dikasari gitu ya. Nah, kita
harus ya rajin-rajin lah memberikan pengakuan bahwa murid tersebut pada saat melakukan pada saat berani maju ke depan lah, contoh kecilnya seperti itu, berani maju ke depan, kita harus melakukan apresiasi kepada anak tersebut agar anak tersebut itu merasa bangga terhadap dirinya. Asik, ditepuk tangani oleh contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, ini contoh kalimat pembuka. Ada pembuka nilai kebajikan pada saat situasi apa kita melakukannya. Contoh yang pertama kemarin saya perhatikan itu adalah contoh kalimat pembuka. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kalau kita gabungkan, kemarin saya perhatikan, kalau sama anak kecil, nah kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, situasi pada saat apa? Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Pokoknya setiap apa yang murid lakukan, sekecil apapun itu, kita harus memberikan apresiasi terhadap anak tersebut. Tidak hanya ketika mereka melanggar saja kita tegur, tetapi kita juga harus memberikan apresiasi sekecil apapun itu. Next. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena terlambat datang ke sekolah ya. Lalu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Konsekuensi atau Kalau hukuman? menurut saya ini dilihat dari latar belakang anak. Kalau anaknya itu contoh umpama di kelas 1 ya, di kelas 1 itu belum bisa nulis, belum bisa baca, dikasih hukuman seperti itu menyiksa. Ya. Iya, menyiksa gitu. Tapi kalau di kelas dulu, kelas atas, kalau ada kita 5 mungkin ada manfaatnya hukuman seperti itu. Jadi kita lihat seberapa tingkat kemampuan anak untuk mengikuti hukuman ini. Kalau pendapat saya itu, iya. Betul Pak. Ya, terus? Jadi bukan berarti menyiksa, bukan berarti memberikan semangat. Ya, ada sisi baik dan sisi buruknya ya Pak. Iya, tergantung kitanya dulu. Memberikan hukuman seperti apa kepada kelas 1, 2, 3. Ya. Memberi hukuman seperti apa ke 4, 5, 6 itu. Tidak hanya berfokus seperti ini saja. Ya. Pukul rata, nggak boleh. Iya. Ya, itu Jadi, menurut saya. terima kasih Pak Radi. Nah, jadi setuju hukuman atau konsekuensi? Ya, itu kan bentuk hukuman supaya Hukuman. si anak tidak terulang lagi. Ya. Ya, ada pada prakteknya itu disesuaikan dengan kelasnya. Ya. Ada lagi. Berarti Patis setuju hukumannya. Yang lain ada? Barangkali konsekuensi. Ya, lanjut ke yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kalau itu Hukuman. hukuman. Berarti setuju sepakat hukuman ya? Iya. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Hukuman. Ya, setuju hukuman ya? Ya. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Setuju, konsekuensi ya. Lalu berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Hukuman. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, konsekuensi, konsekuensi. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada perbedaannya. Sama, penghargaan dan apresiasi juga hampir mirip-mirip. Hukuman dan konsekuensi juga hampir mirip-mirip sebenarnya. Nah, yang pertama perbedaannya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu merupakan hukuman. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Nah, itu ya perbedaannya. Nanti Bu ya, Ya. seperti begini, Buya harus menjelaskan ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Seperti itu. Kalau kita sebagai guru suatu tempat, kalau tidak dijelaskan, nanti guru itu cenderung hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu bahaya itu. Iya, contohnya seperti memukul murid kan? Iya, bahaya. Hukuman. Iya. Kalau ini nggak masalah ini, sesuatu yang harus terjadi, nggak ada masalah. Yang jelas, Ibu Lia harus menjelaskan hukuman itu seperti apa. Jangan sampai sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kan kalimatnya saja itu. Iya. Iya kan? Itu perbedaannya Pak, perbedaan Iya, hukuman. harus dijelaskan. Kalau saya tahunya hukuman kita terhadap anak nanti cenderungnya harus seperti ini isinya, walaupun ya memang perbedaannya dengan konsekuensi. Iya. Nah, kita sebagai guru yang mana itu harus seperti itu, Ibu Lia menjelaskannya. Iya, konsekuensi itu pilihan yang lebih baik daripada hukuman itu sendiri. Seperti itu. Iya. Diambil dari hukuman ke Jadi konsekuensi. beralih gitu Pak, hukuman. Nanti kita Iya, justru Ibu Lia harus menjelaskan. Jangan sampai kita taunya hukuman seperti ini, konsekuensi seperti ini. Kita sebagai guru harus seperti apa kan Iya. solusinya? Nah, solusinya ada yang lebih baik dari hukuman atau bahkan konsekuensi. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya apa, mereka ingin seperti apa gitu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain atau menghargai orang lain. Gitu ya. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman. Sedangkan restitusi adalah pilihan terbaik setelah konsekuensi. Seperti itu. Nah, di sini restitusi merupakan pilihan penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Lalu selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik
Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Pilihan pertama A atau pilihan kedua? Pilihan pertama yang di sini, pilihan kedua yang sebelah sana. Yang pertama, kenapa? Kenapa? Karena untuk melakukan keyakinan kena kelas, kita itu harus berkoordinasi bersama murid. Kalau peraturan kan berbeda, aturan sama keyakinan itu berbeda. Keyakinan harus kita koordinasikan dengan murid, kalau aturan itu harus kita taati. Kalau ini kesepakatan kelas itu apa? Ya, terima kasih jawabannya Bu Zulfa. Nah, kita lihat pada kalimatnya. Kalimatnya di sini sama, kesepakatan kelas. Tapi kalimatnya yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, kita lihat pilihan kedua. Kalimatnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti ada kesepakatan antara guru dan murid. Semuanya andil. Guru dan murid mempunyai andil yang sama dalam membuat kesepakatan kelas. Jadi sepakat. Tidak hanya guru saja yang menginginkan saling menyayangi, tapi murid tidak, begitu ya. Nah, yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Seperti contohnya yang sudah saya buat. Yang pertama, religius dengan selalu berdoa sebelum dan setelah belajar. Ini adalah suara dari saya dan murid kelas 3. Bukan hanya saya sendiri yang menentukannya, tapi kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama membentuk keyakinan sebuah kelas, begitu. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan bertahan hidup. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Guru membuat pilihan kepada murid. Nah, kamu telah membuat suatu kesalahan. Nah, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Kamu punya solusi apa untuk memperbaikinya? Seperti itu ya. Jadi mereka akan berpikir, wah, diperbaiki dengan cara apa ya? Mereka akan bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Seperti itu. Tidak merugikan pihak yang menjadi korban ataupun menjadi tersangka, begitu ya. Nah, ini juga mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Seperti itu. Pernyataan-pernyataan. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Biasanya itu kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh teman ya, berarti posisi guru sebagai teman. Lalu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau biasanya itu. Lalu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu baru manajer. Siswa dituntut untuk berpikir menyelesaikan suatu masalah, apa yang harus dikerjakan murid tersebut untuk memperbaikinya. Nah, kamu selalu paling terakhir, biasanya penghukum. Segitiga restitusi ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan, contoh kalimatnya seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan semua itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu biasanya kalimat-kalimat validasi kebutuhan. Nah, selanjutnya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan contohnya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi murid tersebut dibikin tidak tegang, tidak aduh kitaku salah, kudu priwe apa. Jadi guru itu jadi penyejuk hati murid tersebut. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti ibu juga
pernah melakukan kesalahan, tidak kamu saja. Berarti siswa tersebut merasa dirinya itu tidak sendiri, seperti itu. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Terus menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati setelah kita membuat keyakinan kelas dan sudah ditempel di masing-masing kelas itu. Nah, kembali lagi siswa dipertanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Dapatkah kamu menyebutkannya? Berarti, oh iya, nilai-nilai yang telah disepakati telah ada, tapi saya melanggarnya. Jadi siswa itu berpikir, merasa dirinya itu perlu memperbaiki masalahnya sendiri. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Ya. Hukuman mungkin bagi saya masalah hukuman, karena ini kan peralihan dari hukuman ke konsekuensi dan apa tadi satunya restitusi ya. Mungkin itu. Jadi kedepannya mungkin dari hukuman, kalau ada anak yang bikin masalah, bikin salah, dirubah ke konsekuensi. Jangan sampai membuat anak jadi bisa ngedon lah mentalnya. Ya. Mungkin itu. Kalau restitusi, kan restitusi lebih baik dari konsekuensi. Jangan bertahap. Ya. Bertahap. Jadi step by step. Kalau langsung kan mungkin anak juga nggak bakal dapat apa yang bisa didapatkan, kan nggak dapat ilmunya. Jadi mungkin ke konsekuensi dulu, hukuman ringan kan mungkin konsekuensi, jadi ke tahap itu dulu lah. Mungkin intinya ya bertahap lah nanti. Ya, intinya hal baru yang telah Pak Agung dapatkan dari sesi ini adalah tentang masalah hukuman dan konsekuensi ya. Nah, intinya malah harus lebih hati-hati lagi melihat keadaan anak dalam menerapkan sanksi ataupun hukuman, kan, karena sudah didefinisikan secara rinci dari hukuman, penghargaan sampai apresiasi dan juga restitusi. Kalau sebelumnya ya saya jelas tidak tahu istilahnya mah, yang penting anak gerak atau istilahnya mah kapok. Ternyata kan imbasnya psikologi kan, anak tuh jadinya dendam apa-apa. Nah, dengan adanya definisi tadi istilahnya kita harus hati-hati lagi. Artinya supaya anak ya tadi yang dikatakan merdeka tuh, artinya tidak tertekan apa, sehingga anak berjalan pertumbuhan mentalnya secara normal. Contohnya saya sendiri waktu di SD, di SMP, yang mungkin karena kenakalan saya pernah ditempelin apa, sampai sekarang tuh masih dendam terhadap guru tersebut. Yaitu pengalaman pribadi. Dulu mah artinya wajar, masih ada tulisan feodal kan, Belanda, sistem disiplin mati. Nah, kalau sekarang ya sudah tidak zamannya lagi. Apalagi ada undang-undang PAM segala macam. Nah, di situ guru dituntut lebih bebas, lebih hati-hati, lebih begitulah sesuai dengan kurikulum IKN. Jadi menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang terbaik itu posisi kontrol apa? Menurut saya seperti layangan. Jadi, tadi kan ada 5 posisi kontrol. Maksudnya kita bisa tarik ulur, jadi jangan terlalu dekat. Dan jangan terlalu jauh. Berarti ada baiknya dikala kita sebagai posisi kontrol sebagai teman dan apa satunya? Ya, seperti pengajar, jadi manajer. Kita tetap ada batasan di situ. Jangan terlalu dekat. Ada kalanya kita sebagai teman dan sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Saya pada siang yang berbahagia ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas 3, saya ketua kelas, dan adanya keyakinan kelas kita, kelas 3 jadi tertib, dan saya senang belajar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.